Halo semua, nama saya Haidar Wahyu Yasari dengan NIM F1D0241000114. Selamat datang ke sini lagi. Saya kali ini akan menjelaskan apa itu latch dan flip-flop. Itu dua komponen krusial yang menjadi fondasi bagi berbagai sistem digital sekitar kita. Sebenarnya ini tugas saya untuk tugas responsi ini saya sekalian tuh untuk menjelaskan asistensi yang minggu lalu, yang dimana asistensi itu menjelaskan empat menjelaskan lagi 4 soal jurnal yang telah terselesaikan yang minggu lalu, yang mana mempunyai beberapa soal jurnalnya. Itu adalah yang pertama, buatlah rangkaian dan tabel dari latch yang aktif ketika bernilai low, melakukan gerbang dasar dan konversikan menggunakan gerbang OR. Yang B, latch yang aktif ketika bernilai high, menggunakan gerbang dan dasar dan konversikanlah menggunakan gerbang. Terus yang kedua, buatlah rangkaian SR dan D flip-flop menggunakan gerbang dasar beserta tabel kebenarannya. Terus yang ketiga itu kita disuruh mengamati pada output 7 segment jika clock terus berdetak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan jelaskan. Terus yang keempat, membuat rangkaian pembagi 1/16 menggunakan flip-flop dan membuat tabel kebenarannya. Oke, itu beberapa soal yang kita kerjakan minggu lalu di soal jurnal. Langsung saja kita pembahasan asistensi minggu kemarin. Pertama, kita bahas tentang latch. Bayangkan latch itu seperti saklar yang on atau off, menyimpan satu bit informasi. Latch aktif low dengan NOR, seperti yang ditunjukkan di diagram. Kamu mengaktifkan output Q ketika input A bernilai low atau 0. Ketika A-nya low dan B-nya high, Q akan low dan Q-nya high, Q aksennya high. Sebaliknya ketika A-nya high dan B-nya low, Q akan high dan Q aksennya low. Ketika A dan B keduanya high, latch akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Namun kondisi A, B dan keduanya low menghasilkan stage yang tidak valid karena Q dan Q aksen seharusnya berlawanan. Oke, langsung ke diagramnya, langsung kita perhatikan. Ini gerbang dasar yang saya buatkan. Ketika Q-nya A-nya bernilai low, kamu langsung perhatikan dong. Ketiknya A low, B-nya high, Q akan low. Dan Q aksennya high. Nah, sebaliknya ketika A-nya high dan B-nya low, Q akan high dan Q aksennya akan low. Ketika AB keduanya high, latch akan mempertahankan stage sebelumnya. Namun kondisi A, B keduanya low menghasilkan stage yang tidak valid karena Q dan Q aksen seharusnya berlawanan seperti ini. Jika keduanya itu akan mengingat kondisi sebelumnya, yaitu 1 ini aktif karena B-nya itu low. Dan ketika keduanya 0, tidak ada input, jadinya itu invalid. Jadi tidak ada apa-apa, seharusnya ada 2 input. Kita lanjut ke diagram selanjutnya, ke yang menggunakan N, yang menggunakan latch aktif high dengan gerbang NAND. Bukan NAND sekarang ini. Prinsipnya mirip, tetapi output Q dan akan aktif atau high ketika A-nya high latch. Ini juga akan mengingat dan sebelumnya ketika A dan B-nya keduanya low dan kondisi A dan B-nya keduanya high menghasilkan state yang tidak valid. So, untuk prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya, dengan A menggunakan NOR.
Tapi ya sini kita menggunakan gerbang NAND. Ada sedikit perubahan, kayak kan ada pembagian dikit sedikit. Untuk mempersingkat waktu, lanjutkan kita ke nomor 2. Buatlah rangkaian SR dan D flip-flop menggunakan gerbang dasar beserta tabel kurangnya. Oke. Sekarang kita berakhir ke bedanya latch dan flip-flop hanya akan mengubah stage-nya pada saat transisi clock, seperti saklar yang dikontrol oleh pulse atau detakan. Contoh SR flip-flop, input S atau set mengaktifkan output Q, input R yang reset dan menonaktifkan output Q. Perubahan output hanya terjadi saat clock transisi low ke high. Seperti ini. Nah, ini dia. Ini contoh dari SR flip-flop. Ini. Dan ini adalah kabel kebenaran dari SR flip-flop. Nah, bisa kita lihat jika S-nya 0 dan R-nya 0, maka ini hasilnya. Kita langsung ke D flip-flop. D flip-flop kurang lebih sederhana, hanya satu input, itu input D. Outputnya akan mengikuti input saat clock transisi. Ini adalah dari D flip-flop, kebenarannya dapat dilihat jika D-nya itu 1 dan clocknya aktif, maka Q-nya akan 1 dan Q aksennya akan 0. Nah, itu yang berarti kondisinya set. Jika D-nya kosong dan clock-nya itu aktif juga, Q-nya akan kosong dan Q aksennya kosong, itu artinya reset. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, langsung ke soal nomor 4, yaitu amati yang terjadi pada output 7 segmen jika clock terus berdetak. Mengapa? Oke, kenapa rangkaian ini itu bisa berdetak terus? Karena clocknya berdetak akan berganti tergantung pada output sinyal flip-flop menampilkan angka desimal yang terus bertambah dan berulang 0 hingga 7. Karena rangkaian tersebut merupakan counter dari 4 bit yang dibangun menggunakan jika flip-flop dengan mode toggle. Output dari setiap flip-flop dihubungkan ke input clock flip-flop berikutnya menciptakan efek ripple. Jadinya angka yang di atas sini itu akan terus berganti tergantung pada output dari flip-flop yang ini. Dan semua output input dari flip-flop ini bergantung juga pada clock yang masuk dari sini. Yang dimana menciptakan efek ripple yaitu ya gitulah. Langsung ke selanjutnya, yaitu soal nomor 5, yaitu nomor 4, itu buatlah rangkaian dari 1/16 menggunakan flip-flop dan membuat tabel kebenarannya. Oke, 1/16 yaitu yang ini sama juga. Ini hasilnya. Hasilnya ini akan keluar dari 0 sampai F, yaitu menggunakan desimal. Sebenarnya ini
Menggunakan dari yang ini jadi bit. Dari bit ini akan menggunakan output yang dikonversikan menjadi desimal yang ini. Seperti yang kita lihat juga dari sini, berubah dari 0, 0, 0, tambah ke 1 menjadi 1, 1 jadi 2, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 0 jadi 3. Seperti mengkonversikan dari bit ke desimal. Karena itu dari tabel kebenarannya bisa kita lihat ini. Tabel kebenarannya kalau kalian lihat juga itu, kalau kalian perhatiin seperti pengkonversian dari bit ke desimal. Seperti ini. Sebenarnya di antara clock ini ada lagi seperti 0000 yaitu reset. Karena setiap kali berubah clocknya itu ada reset sebenarnya, tapi untuk menyingkatkan langsung saya taruh ke sini. Kita lihat dulu contohnya angka 5. Angka 5 di LED itu tergabung dari 0101 seperti pengkonversian yang biasa. Dan seterusnya. Mungkin itu saja sih dari saya. Mohon maaf kalau banyak yang kurang, banyak yang diam karena saya ya agak susah bicara sebenarnya menjelasinnya. Maaf. Itu saja. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.